Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini yang pertama akan saya lakukan adalah silakan salah satu dari kalian Mbak Sukma untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Sukma dimulai untuk memimpin berdoa. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa tadi pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar dan kita semua dibukakan pintu berkah dan rahmat dari Allah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sharing device atau berbagi sumber daya pada jaringan komputer. Namun sebelumnya saya ingin merefleksi pertemuan terdahulu, yaitu tentang IP address. Baik, untuk merefleksi kembali materi terdahulu, saya ingin sekedar mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan, ya, untuk mengingat kembali. Yang pertama kepada Mbak Firdaus Ivana, ini saya tanyakan, yaitu apa sih IP address itu yang dimiliki oleh sebuah komputer pada jaringan, ya, pada jaringan komputer ini. Pertemuan kali ini tentang sharing device, ya. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Itu kompetensi pengetahuan. Sedangkan kompetensi keterampilannya yang diharapkan anak-anakku semuanya bisa melakukan instalasi sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Atau minimal kalian bisa melakukan sharing device-nya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah peserta didik atau siswa atau anak-anakku semuanya dapat menjelaskan prinsip resource sharing atau berbagi, ya, sumber daya secara benar. Bagaimana membagi sumber daya itu dengan benar, ya. Kemudian peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis resource sharing dengan tepat. Misalkan resource sharing berupa perangkat keras, resource sharing berupa file dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang ketiga, menentukan bagaimana cara melakukan. Nah, ini yang paling sangat diharapkan adalah ini, dapat melakukan resource sharing device atau berbagi sumber daya adalah proses pemakaian bersama perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari jaringan komputer. Kemudian manfaat yang didapat dari sharing device ini adalah yang pertama, menghemat tenaga, kemudian menghemat biaya, seperti tadi Pak Faiz sampaikan. Dalam sebuah jaringan, misalkan komputernya ada 30, kita mau ngeprint, maka cukup satu buah printer. Kita ingin koneksi internet, kita cukup pakai satu modem. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan sumber daya komputer lain langsung dari komputer kita. Ketiga, dapat mengcopy file pada komputer lain secara langsung dari komputer. Nah, itu tadi. Di antaranya adalah yang pertama, sistem operasi. Seperti yang kita ketahui, sistem operasi adalah yang mengatur secara keseluruhan bagaimana komputer itu bekerja. Yang kedua adalah tentang drivernya, yaitu kompatibilitas hardware dari sebuah driver. Adalah tingkat keamanan atau sistem keamanan dari jaringan itu. Penggunaan resource sharing tidak bisa digunakan seenaknya, ya. Kemudian sampai di sini dulu. Sebelum Pak Faiz lanjutkan, ada pertanyaan berkaitan dengan jaringan komputer, yaitu bagaimana urutan kabel UTP, ya, pada sambungan strike. Nah, oranye putih, oranye, hijau putih biru,
biru, putih, hijau, coklat, putih, coklat. Setelah kita memahami hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan sharing device, langkah selanjutnya yang ingin Pak Faiz sampaikan adalah bagaimana melakukan sharing. Yang pertama di sini di dalam slide presentasi adalah sharing folder. Langkah yang harus dilakukan ketika melakukan sharing folder adalah di sini akan Pak Faiz perlihatkan. Saya contohkan langsung ya menggunakan real yang sesungguhnya. Nanti folder ini kita klik kanan, kemudian ada pilihan properties. Nah, di sini ada properties. Klik kanan, kita pilih properties. Kemudian di sini ada sharing ya. Kita sharing klik. Nah, kemudian kita pilih share. Ini ada tulisan share di sini atau berbagi. Kita klik share-nya. Nah, kemudian kita aktifkan dulu ke semuanya. Nah, misalkan ke semua orang akan kita aktifkan. Nah, kita share. Nanti di sini ada pengaturan bahwa semua orang ini yang melihat folder saya, dia hanya levelnya hanya membaca saja. Sementara padahal yang saya inginkan adalah dia bisa mengcopy file, bisa melihat, bisa mengedit. Nah, maka di sini saya rubah permission levelnya ya. Saya rubah menjadi read and write. Saya klik di sini. Nah, sama di folder properties akan muncul seperti ini ya. Folder properties ada tulisan sharing. Nah, kalian tinggal sharing saja, share folder. Misalkan nama foldernya apa gitu ya. Nah, yang di sharing gitu kan. Kalau sudah seperti ini tinggal di apply saja ya, di apply oke. Nah, itu kurang lebih cara melakukan sharing folder. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan sharing printer atau berbagi sumber daya berupa perangkat keras printer. Kurang lebih secara garis besar, langkah yang kita lakukan adalah sama, yaitu melakukan perangkat yang kita pilih, dilakukan klik kanan. Biasanya ada tulisan sharing and security. Kalian nanti bisa melihat materi pelajarannya pada LMS. Kita melanjutkan bagaimana kita mengambil atau mengcopy file dari sebuah server dalam sharing device. Pak Faiz ingin sekedar merefleksi lagi, apakah yang dimaksud dengan device itu? Silakan yang bisa menjawab nanti dapat nilai tambahan dalam pelajaran Pak Faiz. Silakan. Perangkat. Nah, perangkat yang dimiliki oleh komputer ya, itu device. Kemudian perangkat yang dimiliki komputer. Contohnya device itu apa? Silakan yang lain yang bisa menjawab. Mbak Adinda barangkali bisa. Mbak Adinda, silakan. Harddisk, CD-ROM, DVD-ROM, printer, modem. Nah, yaitu adalah device ya, perangkat yang ada di komputer. Barangkali ada yang mau bertanya sebelum saya melanjutkan pelajaran? Silakan, barangkali ada yang mau menanyakan. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan apa saja? Oh ya, sambungan kabel strike fungsinya itu untuk apa? Menghubungkan apa saja? Menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya Nah itu. Oh ya, contohnya apa Mbak? Komputer dengan switch. Terus? Switch modem. Oh ya, ya itu ya. Jadi sambungan kabel strike itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kan bagaimana kita mengcopy file atau mengambil file yang ada dalam sebuah jaringan. Caranya yang harus kita lakukan adalah kita membuka alamat jaringan komputer yang kita miliki, yang ingin kita lihat, komputer mana yang akan kita lihat ya, komputer mana yang akan kita ambil dokumennya. Misalkan seperti ini, bisa berupa dari sistem nama seperti ini Pak Faiz, komputernya sudah terkoneksi ke jaringan ya, itu folder-folder yang sudah di-share itu akan muncul
kalau kita panggil, ya, kalau kita panggil itu foldernya muncul. Komputer server, nama komputernya ini kelihatan ada printer yang dibagi adalah printer Epson L310 series. Kemudian ada folder logo. Nah, begitu kita melihat, maka di sini sudah muncul logo-logo yang sudah dibagikan, ya. Maka cukup kita tinggal copy saja, di copy di sini, cari copy. Kemudian kita arahkan ke komputer kita, cukup. Nah, saya taruh di dokumen. Download lah. Saya taruh di sini, di paste. Komputer yang terhubung ke jaringan kita, datanya harus sudah di-share, ya, sehingga kita nanti tidak melakukan kesulitan. Kalau belum ada folder yang di-share oleh komputer yang akan kita copy, maka secara otomatis kita tidak bisa melakukan copy data, ya, copy file. Dan jaringan yang kita punya, yang tersambung dengan kita harus ada printer yang di-share, ini seperti ini, sama, ya. Contohnya ini, ya, sama. Maka kita tinggal ngeprint saja, kemudian kita panggil alamat komputer, alamat printer, alamat komputer itu menyimpan printernya yang sudah berbagi tadi, ya. Contohnya ini PMP server dan lain sebagainya. Satu contoh misalkan begini, akan Pak Faiz contohkan bagaimana kita mencetak dokumen dari printer yang di-share misalkan. Dokumen yang sederhana saja. Nah, seperti ini. Dokumen dengan printer. Nah, ini kita pilih printernya. Printer yang ada di jaringan tentunya kita lihat di sini. Share jaringan nanti muncul di sini. Ya. Add print, nanti di sini ada tambahan, ya. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami tentang materi pelajaran pada pagi hari ini. Silakan anak-anakku, barangkali ada yang mau ditanyakan seputar materi pelajaran pada pagi hari ini. Halo? Tidak, Pak. Tidak ada? Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, dari awal sampai akhir tadi banyak yang Pak Faiz sudah sampaikan. Barangkali apa yang Pak Faiz sampaikan belum bisa mengenal secara pasti tentang materi pelajaran, kalian bisa pelajari lebih detail dalam materi pembelajaran saya yang sudah saya unggah di LMS, ya. Nanti bisa dilihat di LMS-nya masing-masing. Kemudian untuk tugas jangan lupa nanti Pak Faiz akan memberikan tugas di LMS, silakan dikerjakan di situ. Kemudian segera setelah dikerjakan langsung dikumpulkan di LMS juga, ya. Itu kurang lebih tugas yang Pak Faiz berikan pada pagi hari ini. Ada soal, ada kurang lebih 5 pertanyaan, kemudian nanti ada tugas praktikum, yaitu menerapkan bagaimana kalian nanti mencoba mempraktekkan sharing device di dalam sebuah jaringan, ya. Nanti bisa menggunakan lab komputer yang ada di sekolah secara bergilir karena sedang masa pandemi, silakan nanti bergiliran. Untuk hal-hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan kepada Pak Faiz, ya. Dari awal sampai akhir materi pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh anak-anakku sekalian. Banyak kesalahan dan kekeliruannya, Pak Faiz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri, marilah sama-sama pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Faiz selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena kita masih dalam masa pandemi, ya. Jangan lupa di kantong tas kalian hand sanitizer harus selalu ada dan juga masker sehingga nanti tidak kesulitan, ya. Dimanapun kalian berada jangan lupa selalu protokol kesehatan. Dari awal sampai akhir kurang dan lebihnya mohon maaf. Pak Faiz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.